Pria aneh. Selama berendam membersihkan tubuh, Claudia tak henti-hentinya mengumpati Christian Hastings. Pria brengsek itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia yang tengah mabuk sama sekali tak sadar apa yang telah terjadi kepadanya. Bahkan dirinya saja tidak sadar sudah dibawa ke hotel. Claudia melangkah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya terbalut oleh dress sederhana berwarna merah jambu model motif bunga-bunga kecil dengan model tali spaghetti. Ya, dress itu adalah pemberian dari Christian. Sebelumnya, Christian meminta anak buahnya membeli dress untuk Claudia. Tak mungkin Claudia memakai dress yang tadi malam dia pakai. Lain kali, kau tidak usah membelikan pakaian untukku, ucap Claudia ketus kala tiba di depan Christian. Sungguh, hati Claudia masih amat kesal. Bagaimana tidak, Claudia terus mengingat tentang kegilaan yang dilakukan kakak iparnya. Pakaianmu tadi malam bau aroma rokok dan alkohol. Kau mau diinterogasi oleh orang tuamu dan kakakmu? Christian mengesap kopi di tangannya, tanpa sama sekali melihat Claudia. Claudia duduk di samping Christian dengan raut wajah yang menunjukkan kemarahan tertahan. Kau tahu, aku sangat membencimu. Christian melirik Claudia sekilas dan berkata dingin. Tadi malam kau mabuk dan kau menggodaku. Apa yang aku lakukan tadi malam semua karena dirimu. Pria itu seolah cuci tangan dan menyalahkan Claudia sepenuhnya. Karena memang dia sudah berusaha menghindar, tapi Claudia malah menggodanya. Seketika raut wajah Claudia berubah mendengar ucapan Christian. Tidak mungkin, aku tidak mungkin seperti itu. Sanggahnya yang tak percaya akan apa yang dikatakan oleh Christian. Christian meletakkan cangkir kopi yang ada di tangannya ke atas meja. Tadi malam kau mabuk. Mana mungkin kau mengingat kejadian tadi malam? Claudia menelan salivanya susah payah. Pancaran mata Claudia menjadi panik, cemas, dan nampak seperti mengumpati kebodohannya. Claudia berusaha mengingat kejadian di mana dirinya menggoda Christian, tapi hasilnya nihil. Claudia sama sekali tak mengingat kejadian itu. Astaga, jika benar kejadian tadi malam dirinya menggoda Christian, itu benar-benar sangatlah memalukan. Claudia rasanya ingin berlari ke kutub utara, bersembunyi dan tak ingin kembali lagi. Dia sangat malu, benar-benar malu. Christian adalah kakak iparnya. Claudia membenci keadaan seperti ini. Suara dering ponsel memecahkan keheningan. Sontak Claudia mengalihkan pandangannya pada ponselnya yang ada di ranjang. Buru-buru gadis itu mengambil ponselnya dan menatap ke layar tertera nomor ibunya di sana. Claudia semakin panik. Ponselmu dari tadi berdering, ucap Christian dingin dan datar memberitahu. Claudia mondar-mandir gelisah. Dalam benak gadis itu memikirkan ide yang paling tepat untuk mencari alasan yang tepat. Claudia yakin pasti kakaknya sudah bercerita dirinya pergi dengan Hansen. Sialnya, harusnya tadi malam dirinya mengatakan pergi dengan teman perempuan, bukan teman laki-laki. Sebelah alis Christian terangkat dikala Claudia mondar-mandir tidak jelas. Kenapa kau tidak menjawab teleponmu? Tanyanya dingin. Claudia mengembuskan nafas kasar. Aku harus mencari alasan apa? Tadi malam aku bilang pada Kak Ella kalau aku pergi dengan teman laki-laki. Kalau aku tidak pulang, pasti mereka berpikir macam-macam. Christian meletakkan cangkir kopi di tangannya ke atas meja. Kau bisa mengatakan kalau kau mabuk lalu kau ke hotel. Ya Tuhan, Christian Hastings, kau hebat sekali dalam memberikan ide. Kau tahu kan aku ini dan Kak Ella berbeda. Aku selalu diperlakukan seperti bayi. Kalau kedua orang tua aku tahu aku seperti itu, pasti mereka akan kecewa. Apalagi tadi malam aku bilang pergi dengan teman laki-laki. Lebih baik aku mati saja. Aku pusing. Claudia menepuk keningnya mendesah frustasi. Christian menyilang kaki kanannya ke paha kirinya. Kalau begitu, kau bisa bilang ban mobilmu bocor. Lalu kau memutuskan untuk menginap di hotel. Raut wajah Claudia langsung berubah dikala mendapatkan saran dari Christian. Tadi malam aku membawa mobilku. Apa mobilku sekarang masih di halaman parkir klub malam? Christian mengangguk. Masih? Nanti aku akan minta orangku merobek ban mobilmu dan memasukkan ke bengkel. Kau bisa menggunakan alasan itu. Senyuman di wajah Claudia terlukis senang mendapatkan ide yang paling tepat dan masuk akal. Detik itu juga Claudia menjawab panggilan telepon ibunya yang sejak tadi tak henti berdering. Halo, Bu? Jawab Claudia kala panggilan terhubung. Astaga Claudia, kau dari mana? Kenapa kau tidak pulang? Ibu dan ayah sangat mencemaskanmu, seru Grania panik dari seberang sana. Ibu, maaf
membuatmu dan ayah cemas. Tadi malam ban mobilku bocor, jadi aku memutuskan menginap di hotel. Maaf, aku baru mengabari sekarang. Aku mengantuk sekali tadi malam, Bu. Claudia, kau benar-benar membuat ibu cemas. Harusnya kau bilang, sayang. Jangan membuat ibu khawatir. Kau itu masih kecil, ibu takut. Claudia memutar bola matanya malas. Ibu, aku bukan bayi lagi. Usiaku sudah 20 tahun. Ibu tidak peduli. Bagi ibu, kau masih kecil. Lalu kau sekarang di hotel? Masih, Bu. Kau sendiri kan? Claudia melirik Christian dan sedikit panik. Iya, aku sendiri, Bu. Kau tidak bersama pria? Tidak, Bu. Aku sendiri. Oke, share lokasimu sekarang. Sopir akan menjemputmu. Tidak usah, Bu. Aku bisa pulang menggunakan taksi. Claudia, ibu please. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kau tidak usah khawatir karena aku. Grania menghela nafas. Ya sudah, kau hati-hati ya. Ibu dan ayah ingin pergi dulu. Di rumah ada kakakmu. Nanti hubungi ibu kalau sudah sampai di rumah, oke? Iya, Bu. Kau juga hati-hati ya, Bu. Iya, sayang. Panggilan tertutup. Claudia meletakkan ponselnya ke dalam tas. Kali ini dia lega karena ibunya percaya padanya. Jika saja tidak, maka pasti akan sangat rumit. Apalagi dirinya berada di hotel bersama Christian. Sudah berhasil menipu ibumu? Tanya Christian dingin namun tersirat menyindir. Claudia menatap kesal Christian yang menyindirnya. Aku tidak memiliki waktu meladenimu. Aku harus pulang. Claudia menyambar tasnya dan hendak meninggalkan kamar hotel itu. Namun gerak Claudia terhenti dikala Christian menghadangnya. Kita pulang bersama, ucap Christian dingin. Tidak usah, aku menggunakan taksi saja, jawab Claudia ketus. Kalau kau tidak menurut, jangan salahkan kalau kau tidak bisa keluar dari sini. Tukas Christian memberikan ancaman yang tak main-main. Claudia menatap dingin Christian. Kau mengancamku. Menurutmu? Christian membalikan ucapan Claudia. Claudia mengatur nafasnya sambil memijat keningnya. Oke, fine. Nanti aku akan bilang pada kakakku, kita tidak sengaja bertemu di jalan. Christian tak merespon. Dia melangkah pergi lebih dulu meninggalkan kamar hotel. Refleks Claudia segera menyusul Christian, mengikuti pria itu dengan raut wajah yang nampak sangat kesal. Sepanjang perjalanan, Claudia melirik Christian yang mengemudikan mobil. Raut wajah Claudia masih tetap kesal. Bagaimana tidak? Dirinya dipaksa untuk ikut mobil pria itu. Bahkan kalau tak ikut, malah mendapatkan ancaman. Benar-benar tak masuk akal. Untuk kejadian tadi malam, jika benar aku menggodamu, maafkan aku. Aku sama sekali tidak ingat. Ini kalimat yang Claudia ucap. Terpaksa dia mengucap maaf karena dia khawatir kalau memang dirinya lah yang bersalah. Jangan minum alkohol jika kau tidak kuat minum, jawab Christian dingin dan tegas. Aku belum terbiasa. Nanti kalau aku sudah terbiasa pasti tidak akan sampai mabuk, jawab Claudia datar. Christian melirik Claudia sekilas. Keras kepala, cibirnya. Claudia melengos tak menganggap ucapan Christian. Tak selang lama mobil Christian mulai memasuki halaman parkir. Ya, hari ini Christian tak datang ke kantor karena mengantar Claudia pulang. Pun Christian membiarkan hari ini Claudia untuk libur. Claudia turun dari mobil, Christian terburu-buru dan berlari masuk ke dalam rumah. Lari Claudia persis seperti tengah dikejar anjing. Tentu, Claudia menghindar agar kakaknya tidak melihatnya dan Christian. Claudia, kenapa kau berani seperti itu? Ella terkejut melihat Claudia berlari. Aku ingin masuk kamar, Kak, jawab Claudia cepat. Gadis itu sedikit panik dikala berpapasan dengan Ella. Pelan-pelan Claudia, kamarmu tidak akan lari. Ella mendekat dan tak sengaja menatap Christian yang baru saja datang. Sayang, kau datang bersama dengan Claudia yang baru saja datang. Kak, tadi aku tidak sengaja bertemu dengan Christian di jalan. Aku menumpang di mobil Christian, jawab Claudia berusaha tenang. Ella menatap Claudia. Kau tadi malam dari mana? Kenapa tidak pulang? Tadi malam ban mobilku bocor, Kak. Jadi aku memutuskan menginap di hotel, jawab Claudia cepat. Ella menyempitkan matanya. Kau menginap dengan pria? Tentu saja tidak. Aku sendiri di hotel, jawab Claudia yang sedikit gugup. Ella menatap mata manik amber Claudia yang seperti menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, Ella curiga, tetapi selama ini dia tahu bahwa adiknya itu selalu jujur padanya. Tak mungkin adiknya berbohong. Ella segera menepis pikiran negatif yang muncul di otaknya. Ella kini kembali menatap Christian. Christian, kau bilang kan bertemu dengan rekan bisnismu di klub malam.
Tapi kenapa kau sampai tidak pulang? Tanyanya. Tadi malam, Christian mengatakan pada Ella akan bertemu dengan rekan bisnis di klub malam. Namun entah kenapa malah suaminya itu semalam tak pulang. Pun Ella tadi malam tak sempat mencari Christian karena kebetulan Ella tengah berjalan-jalan bersama dengan teman-temannya dan pulang larut malam. Aku kasihkan ngobrol sampai lupa waktu, maaf. Hanya ini jawaban yang Christian berikan pada Ella. Lagi pula, Christian memang kerap lupa waktu jika bertemu dengan klien di klub malam. Yang penting, tadi malam dia sudah berpamitan dengan Ella. Tak seperti sebelumnya, Ella menengus tak suka. Dia paling kesal kalau Christian sampai tidak pulang ke rumah. Sesibuk apapun yang dia inginkan, suaminya harus tetap selalu pulang. Ia sekali mengomel pada sang suami, namun Ella memutuskan untuk mengalah. Dia tak ingin bertengkar dengan sang suami. Ella terdiam sejenak, lalu tiba-tiba sesuatu hal muncul dalam ingatannya. Raut wajahnya langsung berubah dan menatap Claudia antusias. Claudia, aku dengar Geovan Group sedang memiliki proyek dengan perusahaan Christian. Apa itu benar? Claudia mengangguk dan berkata polos, iya kak. Yang menangani proyek itu Tuan Sound Geovan. Ella tersenyum bahagia. Aku tahu Sound. Dia di kelasku waktu sekolah dulu. Aku bahkan pernah menyatakan perasaan suka padanya saat usia 16 tahun dan dia 14 tahun. Mata Claudia melebar terkejut. Sungguh? Christian menyipitkan matanya. Kau tidak pernah menceritakan tentang itu padaku, Ella. Ella memeluk lengan Christian. Itu sudah lama. Aku tidak bercerita karena aku lupa. Tenang saja, meski Sound adalah cinta bersamaku, tapi kau adalah cinta terakhirku. Wajah Christian sedikit kikuk dikala Ella mengatakan dirinya adalah cinta terakhir istrinya. Harusnya Christian merasa bahagia dan senang, tapi malah Christian merasa sama sekali tak nyaman. Claudia sedikit berdeham. Ella, jadi Sound Geovan adalah cinta pertamamu? Ella mengangguk sambil terkekeh. Ya, tapi dia menolakku. Sejak dulu banyak sekali yang menyukai Sound. Tapi Sound sama sekali tidak merespon. Malah dulu aku sempat berpikir dia gay. Sound gay? Ulang Claudia terkejut. Ella memukul lengan Claudia. Tidak, dia normal. Aku pernah mendengar Sound memiliki kekasih, tapi hubungan dengan kekasihnya kandas. Aku tidak tahu kenapa, tapi Sound adalah pria yang paling rumit untuk dikenal. Dia tidak mudah jatuh cinta. Claudia sedikit mengangguk merespon ucapan Ella. Ella merengkuh bahu Claudia. Kalau aku gagal mendapatkan Sound, mungkin kau bisa berhasil. Aku lihat kau dan Sound itu cocok. Kau cantik, lembut, dan polos. Cocok mendampingi Sound yang tampan dan berwibawa. Kilat mata Christian menajam mendengar apa yang Ella katakan. Rahangnya mengetat, tangannya mengepal kuat mendengar Ella menjodoh-jodohkan Claudia dengan Sound. Dia ingin mengeluarkan kata, tapi dia tak bisa melakukan itu sekarang ini. Kak, jangan bicara sembarangan, kata Claudia jengkel. Claudia, kau masih muda dan sangat cantik. Kau bisa pilih Gilbert atau Sound yang terbaik untukmu, ujar Ella riang. Kak, seru Claudia jengkel. Ella terkekeh geli. Iya, aku tidak akan memaksamu. Ya sudah, aku ingin ke butik langgananku. Aku ingin memilih tas keluaran terbaru. Ella mengecup pipi Claudia dan mencium bibir Christian. Selanjutnya Ella melangkah pergi meninggalkan suami dan adiknya. Claudia menggelengkan kepalanya dikala Ella sudah pergi. Sedangkan Christian yang bergeming di tempatnya masih dengan raut wajah yang nampak marah. Manik mata coklat gelap Christian seakan menunjukkan kemarahan tertahan dan emosi. Christian, aku ingin... Belum juga Claudia berucap, Christian pergi begitu saja dengan wajah yang nampak semakin marah. Kening Claudia mengerut dalam, menatap bingung Christian yang sudah pergi. Pria itu aneh sekali. Kadang wajahnya hangat, kadang wajahnya seperti macan. Marah-marah tidak jelas, gerutunya kesal. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe